sesepuh di makam Rasulullah. Rati menyadari kesalahan tentang arti perayaan pergantian tahun. Tahun baru kan saya di Madinah. Tahun baru saya di Madinah, saya sholat di sebelah kubah hijaunya Rasulullah karena masjidnya kan tutup. Jadi saya persis pada jam 12 itu saya di samping makamnya Rasulullah dari luar ya. Seperti itu. Ya, ternyata selama ini kita salah merayakan tahun baru. Di sana nggak ada apa-apa tahun baru. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Poppy Yulistin yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama Kabar-Kabari Sensasi. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, berikut ini adalah kabar terbaru dari dunia selebriti yang kami sajikan khusus untuk menemani pemirsa Kabar-Kabari. Sebagai bintang muda yang sedang naik daun, kegiatan Nia Ramadhani terbilang padat. Tawaran apapun yang datang, kalau memungkinkan pasti ia terima. Nia Ramadhani baru bisa berhenti berkegiatan kalau tubuhnya sudah tidak mengizinkan. Sekedar tanda-tanda kesehatan yang menurun saja, biasanya ia acuhkan. Tapi kalau sudah tidak berdaya seperti ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Nia terpaksa menghabiskan seluruh waktunya untuk beristirahat. Kesehatan yang semakin memburuk membuatnya terpaksa beristirahat di rumah sakit sejak Jumat pagi kemarin. Apa jenis penyakit yang melumpuhkan vitalitasnya, Nia belum tahu pasti. Yang jelas, kelelahan membuatnya jadi seperti ini. Aku badannya panas banget tapi cuma malam doang. Jadi dari pagi sampai sore gak kenapa-napa gitu. Cuma malam doang terus lemas, mual kayak gitu. Pertama kali diambil darah katanya gak kenapa-napa. Terus yang kedua positif tifus. Terus tadi katanya gejala sinusitis. Nggak ada kayak hidungnya tersumbat, cuman kita nggak tahu. Baru mau di scan. Berbaring begini dan melewatkan berlalunya waktu hanya dengan memandang saja membuat Nia nyaris merasa tersiksa. Tapi ia harus kalau tidak mau kesehatannya semakin memburuk dan istirahatnya semakin panjang. Nggak ngerti karena kecapean kali ya. Iya, karena kayak pulang syuting itu suka jam 1, jam 2, setengah 2-an gitu. Terus jam 6 aku harus sekolah lagi gitu. Sekarang sih libur dulu gak bisa syuting gitu karena dokternya aja bilang gak boleh jalan-jalan gitu. Jadi harus benar-benar di tempat tidur. Kalau mau buang air kecil juga harus di tempat tidur kayak gitu. Yang membuat ia semakin enggan berlama-lama di kamar rumah sakit ini karena adanya teror jarum suntik yang menembus nadi sampai yang terpasang sementara di pergelangan tangannya. Aku paling takut sama jarum suntik kan. Dan di sini udah diambil darah berapa kali terus pakai diinfus juga gitu. Jadi takut banget. Tapi ya udahlah daripada sakit terus. Untunglah semua kesengsaraan itu terbalas dengan sikap manis sang kekasih yang setia menemaninya selama di rumah sakit. Ya kayaknya untuk sampai dia keluar nanti nggak ada schedule lain selain di rumah sakit. Ya senang sih gitu. Dan dia juga yang semuanya perhatian jawabin, pijitin. Jadi ya senang lah. Enam hari cukup bagi Dewi Sandra untuk menikmati Italia dan keindahannya. Menyaksikan berkesempatan membawa obor perdamaian dan menikmati keindahan negeri asal pizza itu. Selain benda-benda khas negeri Italia, Dewi Sandra membawa segudang cerita menarik seputar pengalamannya di Italia sebagai oleh-oleh berharga. Berikut buah tangan Dewi Sandra dan Ricky Subagja yang kami temui tidak lama setelah kedatangannya ke tanah air. Kita nyampe, dingin. Suasananya memang beda banget, dingin, makanannya udah beda, orang-orangnya juga beda. Terus pas kita bawa obor juga satu kehormatan banget deh, seru banget di sana. Memang kita harusnya pulang kemarin, tapi karena Cancel karena cuaca juga jadi satu malam nginep lagi.
Bertemu muka dengan masyarakat dunia dalam ajang olahraga besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan, membuat Dewi Sandra takjub. Ia pun kembali merasa sangat beruntung kejatuhan kesempatan emas ini. Pas rombongan Dewi, kita kan busnya, satu bus itu 14 orang. Kita untuk hari itu adalah rombongan pertama. Jadi semuanya memang grogi dan deg-degan gitu. Sempat menemukan hambatan nggak sih saat menjalankan tugas membawa obor? Kendala cuman sebenarnya buat saya pribadi adalah udara di sana dingin banget. Rasanya tidak lengkap jika mengunjungi Italia tanpa menjelajahi negeri penuh sejarah itu. Meski terikat waktu, Dewi Sandra memaksakan diri untuk melihat kota-kota termasyur di Italia. Kotanya air ya, kanan kiri pokoknya naik. Yang di Venice itu ya air. Ricky naik. Apa ya? Saya kedinginan. Bagi Ratih Sanggarwati, waktu 3 minggu terasa begitu cepat untuk pergi ke rumah Allah. Hari kemarin, ibu 3 anak ini tiba kembali ke Jakarta setelah menunaikan ibadah haji tahun ini. Pemirsa, Ratih Sanggarwati kembali ke tanah air setelah kepergiannya menunaikan ibadah haji. Kepergian Ratih ke Tanah Suci ini memberikan sejuta hikmah karena pertama kalinya ibu 3 anak ini melaksanakan rukun Islam yang kelima. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Ratih pulang dengan selamat namun mengalami gangguan batuk akibat cuaca gurun. Madinah sempat ya, dingin sekali hawanya. Sempat rasanya tuh sempat demam. Kemudian sama terakhirnya mau pulang. Jadi itulah bahwa memang harus ada yang kita korbankan ya. Ini suara saya diambil sama Allah sebentar, tapi insya Allah besok dipinjemin lagi. Saat di Tanah Suci, dirinya sama tidak berbeda dengan jemaah lainnya. Predikat selebriti tidak bermakna di depan rumah Allah. Ini disadari saat pertama menginjak di Medina. Ratih beribadah total kepadanya. Berbagai doa dan mohon ampun langsung dipanjatkan. Waduh, ketika ke Madinah pertama kali ya, ke Madinah itu saya langsung kerinduan pada Rasulullah itu meluap-luap yang luar biasa. Tapi ketika itu tidak bisa langsung sholat, kemudian besoknya baru sholat. Ibadah haji tahun ini, Ratih merasakan sesuatu yang istimewa. Tepat di pergantian tahun baru Masehi, mantan model kondang tahun 80-an ini bersimpuh di makam Rasulullah. Ratih menyadari kesalahan tentang arti perayaan pergantian tahun. Tahun baru kan saya di Madinah. Tahun baru saya di Madinah, saya sholat di sebelah kubah hijaunya Rasulullah karena masjidnya kan tutup. Jadi saya persis pada jam 12 itu saya di samping makamnya Rasulullah dari luar ya. Seperti itu. Ya, ternyata selama ini kita salah merayakan tahun baru. Di sana nggak ada apa-apa tahun baru. Mencoba berakting dalam sebuah film garapan Gari Nugroho, rupanya belum memuaskan rasa ingin tahu Putri Indonesia 2004, Artika Sari Devi. Ia baru bisa berpuas hati setelah berkesempatan membuat sebuah film yang diproduksinya sendiri. Keterlibatan mantan kontestan Miss Universe dalam film berjudul Ekspedisi Madewa ini memang cukup jauh. Tapi bukan sebagai pelakon utamanya, melainkan bintang di belakang layar. Ia berperan sebagai associate producer. Bareng dengan tim produser yang lainnya, saya kan sebagai associate producer, kita justru paling tidak lewat jarak jauh lah kita telepon-teleponan, ngatur strategi promosi, distribusi, kemudian roadshow gitu menjelang premiernya kan gitu. Sebagai produser film, Artika termasuk baru. Sebelumnya ia bersama teman-temannya para seniman Jogja pernah membuat sebuah film independen. Artika berperan sebagai pemain pembantu sekaligus asisten sutradara. Begitu berderetnya prestasi mahasiswi program master di Universitas Gadjah Mada itu. Tapi sayang, justru kabar tidak sedap dari Artika lah yang paling sering jadi santapan. Setelah mendapat protes akibat keikutsertaannya dalam ajang Ratu Sejagat, disusul dengan protes dari WHO berkaitan dengan film Sinta Obong yang dibintanginya, kini Artika Sari Devi dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan mantan putra bungsu penguasa Orde Baru. Ditemui di sebuah acara, Artika Sari Devi membantah kabar tersebut. Tommy Soeharto, saya kenal aja enggak.
Nggak mungkin lah. Nggak banget. Nggak. Meme